Renungan Harian Katolik Minggu 1 Juni 2025. Persatuan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes bab 17 ayat 20-21. Saudara-saudara, persatuan adalah gabungan beberapa bagian menjadi satu. Ketika ada persatuan, maka keutuhan dapat tercapai. Persatuan adalah kata yang paling didambakan oleh manusia. Terlebih lagi ketika manusia melihat realitas hidup zaman yang penuh dengan kekerasan dan perpecahan. Persatuan pada diri sendiri adalah baik, kadangkala yang tidak baik adalah cara mencapainya. Bahkan persatuan seringkali digunakan sebagai dasar untuk berperang. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa persatuan dapat dicapai melalui jalan damai. Yesus menawarkan cara mendapatkan persatuan itu. Dalam Injil hari ini, Yesus berdoa untuk persatuan para murid, yaitu persatuan karena percaya kepadanya. Persatuan yang berbeda dengan kesatuan duniawi yang biasanya didasarkan pada hobi, pekerjaan, suku, agama, gaya hidup, dan lain-lain. Di sini kesatuan murid didasarkan pada kesatuan akan Allah yang diikat oleh iman, harapan, dan kasih yang sama. Dasar kesatuannya adalah kasih Allah yang menghendaki manusia untuk bersatu. Bagi ke-12 muridnya dan akhirnya juga bagi semua murid, Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti kesatuan Allah, dan mereka pun hidup dalam kesatuan bersama dengan Allah. Hidup dalam kesatuan, sehati dan sejiwa menjadi kesatuan iman pada murid Kristus di dunia. Persatuan dengan Allah adalah persatuan yang kekal, bahkan maut tidak berkuasa menghilangkan kesatuan itu. Hal itu ditampakkan oleh darah para martir yang rela mati demi Yesus. Yesus telah berdoa bagi kita supaya kita senantiasa hidup dalam persatuan ideal dengan sesama dan dengan Tuhan. Yesus tetap berdoa sampai saat ini karena persatuan yang ideal itu belum tercapai. Banyak muridnya justru menjadi bukan sumber kesatuan, bahkan di antara muridnya sendiri tidak sedikit yang melepaskan diri dari kesatuan dengan Allah. Ada banyak cara mempersatukan orang, demikian juga mencerai berikan mereka. Orang dapat bersatu karena memiliki kepentingan yang sama, bahkan musuh yang sama. Akan tetapi, kesatuan yang dibangun atas dasar seperti itu tidak akan langgeng. Yang sebelumnya teman, akhirnya menjadi musuh. Itulah yang terjadi pada kaum Farisi dan Saduki. Mereka sepakat untuk menghukum Paulus. Namun, ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan, timbullah perpecahan dan keributan di antara kaum Farisi dan Saduki. Amat disayangkan
bahwa kita orang Kristen mengalami banyak perpecahan dalam sejarah, padahal kita sama-sama mengimani Yesus Kristus. Perpecahan di antara umat Kristen menjadi batu sandungan bagi pewartaan Injil. Maka, seperti yang Yesus lakukan sebelum berpisah dengan murid-muridnya, kita perlu banyak berdoa dan bermati raga demi kesatuan umat Kristen. Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus juga berkorban untuk mereka semua supaya mereka tetap bersatu. Memang kesatuan tidak berarti keseragaman. Akan tetapi, dalam perbedaan, kita dapat bekerja sama untuk menghidupi Injil dalam hidup sehari-hari. Kita bangga menjadi orang Katolik bukan karena materi, tetapi karena kekayaan gereja kita yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Dengan semangat ini, kita menghargai semua suku, bangsa, bahasa, budaya dalam kesatuan demi kekudusan dan kesempurnaan hidup yang kita kejar. Tidak perlu takut terhadap ancaman musuh apa saja di dunia ini, sebab Tuhan memelihara umat-Nya yang tekun, hidup dalam kesatuan dan kebenaran atas nama-Nya. Ya Yesus, kuduskanlah kami dalam kebenaran dan peliharalah kami dalam kesatuan dengan gereja kudus-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.